Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat serta rekan tim pro dan kontra yang saya banggakan. Sebelum memulai perdebatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ulfitri, perwakilan dari SMA Negeri 1 Putu Tanu. Di sini saya sebagai pembicara pertama yang bertugas untuk menyampaikan definisi, latar belakang serta argumen dasar dari mosi ini. Baik, mosi yang akan kita bahas kali ini sangat menarik sekali, yaitu Dewan ini akan melarang survei politik untuk menampilkan hasil survei kepada publik. Di sini saya sebagai tim pro menyatakan setuju dengan mosi ini. Sebelum masuk ke argumen yang lebih lanjut, agar perdebatan ini lebih terarah, saya akan menyampaikan definisi dari survei dan politik. Survei merupakan proses pengumpulan data atau informasi dari sekelompok responden dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu topik atau permasalahan tertentu. Yang kedua yaitu politik, adalah suatu aktivitas yang dibuat, dipelihara, dan digunakan untuk masyarakat untuk menegakkan peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Baik, di sini saya akan langsung masuk ke pembahasan atau latar belakang dari mosi ini. Di era demokrasi ini, informasi memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan. Namun, informasi yang salah atau menyesatkan dapat berakibat fatal terutama dalam konteks politik. Seperti halnya dengan mosi ini yang melarang survei politik untuk menampilkan hasil survei kepada publik, sebab survei politik dengan segala keterbatasannya berpotensi menjadi sumber informasi yang menyesatkan dan memicu berbagai dampak negatif. Yang pertama, manipulasi dan ketidaktepatan data. Survei politik rentan terhadap manipulasi dan data dan metodologi yang tidak kredibel. Hal ini dapat menjadikan atau menghasilkan hasil survei yang tidak mencerminkan realitas dan menyesatkan publik. Yang kedua, pengaruh terhadap elektorat. Hasil survei yang dirilis ke publik dapat mempengaruhi preferensi pemilihan, terutama bagi mereka yang belum mantap pilihannya. Yang ketiga, polarisasi politik. Hasil survei yang berbeda-beda dan saling bertentangan dapat memperparah polarisasi politik di masyarakat. Dan yang keempat, gangguan proses demokrasi. Penayangan hasil survei secara berlebihan dapat mendistorsi fokus kampanye dan menggeser perhatian publik dari isu-isu penting. Langsung saja saya masuk ke argumen saya, alasan mengapa saya setuju dengan mosi ini. Yang pertama yaitu kekhawatiran tentang manipulasi data dan ketidaktepatan data. Seperti yang kita ketahui, dalam beberapa tahun terakhir ini muncul berbagai kasus di mana hasil survei politik diragukan kredibilitasnya. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa survei dapat dimanipulasi untuk kepentingan tertentu, seperti mendukung kandidat tertentu atau menciptakan opini publik yang menguntungkan pihak tertentu. Selain itu, metodologi survei yang digunakan tidak selalu akurat dan dapat menghasilkan hasil yang tidak mencerminkan realitas. Seperti contoh kasus dugaan manipulasi hasil pemilu 2019 yang dilakukan seluruh anggota panitia pemilihan kecamatan PPK Koja dan Cilincang ke Kejaksaan. 10 orang tersangka diduga telah melanggar pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena melakukan manipulasi suara untuk DPRD Jakarta. Dari kasus ini dapat kita lihat bahwa dengan mempublikasikan hasil survei kepada publik dapat mengganggu proses demokrasi yang sehat. Karena survei politik tidak selalu akurat dan bisa menyesatkan publik. Sebaiknya hasil survei ini tidak dipublikasikan agar tidak menimbulkan kegaduhan politik. Yang kedua yaitu potensi pengaruh negatif terhadap elektoral. Hasil survei yang dirilis ke publik dapat mempengaruhi preferensi pemilihan terutama bagi mereka yang belum mantap pilihannya. Survei yang menunjukkan keunggulan salah satu kandidat dapat memicu efek bandwagon, di mana pemilih tergoda untuk mengikuti mayoritas dan memilih kandidat tersebut meskipun mereka belum tentu sesuai dengan keyakinan. Hal ini dapat distorsi hasil pemilu dan tidak mencerminkan suara atau hak dari mereka sendiri atau suara rakyat yang sebenarnya. Yang ketiga, polarisasi politik dan gangguan proses demokrasi. Hasil survei yang berbeda-beda dan saling bertentangan dapat memperparah polarisasi politik di masyarakat. Masing-masing kelompok politik akan berpegang teguh pada hasil survei yang menguntungkan mereka, sehingga memicu perselisihan dan penghambat dialog konstruktif. Penayangan hasil survei secara berlebihan dapat mendistorsi
fokus kampanye dan menggeser perhatian publik dari isu-isu penting. Hal ini dapat mengganggu proses demokrasi yang seharusnya berlandaskan pada pertukaran gagasan dan visi misi kandidat, bukan semata-mata popularitas yang ditunjukkan oleh survei. Yang keempat, keinginan untuk meningkatkan kualitas informasi politik. Banyak pihak yang menginginkan informasi politik yang lebih berkualitas dan akurat. Pelanggaran penayangan hasil survei politik dianggap sebagai salah satu langkah untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga survei. Selain itu, diharapkan langkah ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap informasi politik dan tidak mudah terpengaruh terhadap hasil survei. Dan yang kelima, dukungan dari berbagai pihak. Kebijakan pelanggaran penayangan hasil survei politik telah mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti akademisi, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dianggap sebagai langkah yang tepat untuk melindungi demokrasi dari potensi manipulasi dan distorsi informasi. Maka sekali lagi saya tegaskan bahwa saya setuju dengan mosi ini. Sekian saya sampaikan argumen saya, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.